makasih dulu ke Alvin udah kamu diundang ke podcast Ruang Cerita buat bahas kayak hidup atau kayak ikut yang dimana aku ngundang Alvin ini emang cocok lah untuk episode kita kali ini. Nah ini mungkin Alvin bisa dibaca dulu. Jadi ini tuh adalah kira-kira apa aja yang akan dibahas di podcast ini. Jadi kamu biar ada gambaran lah kira-kira gimana jawaban nanti atau gimana lah gitu. Aman Vin, ada yang nanyain dulu? Atau apa? Kalau misalkan ada yang bingung, tanyakan boleh tanya. Aman sih? Aman ya? Ini untuk Olip sebagai announcer. Mungkin pertama kita bakalan intro dulu ya pastinya. Kita bakalan nyebutin dulu di podcast Ruang Cerita slogannya, lalu juga kita bakalan nyebutin episodenya apa. Jadi di episode ini tuh adalah gaya hidup atau gaya ikut. Jadi kamu jelasin aja dulu kayak singkatnya gaya hidup atau gaya ikut ini maksudnya gimana. Jadi maksudnya dari gaya hidup atau gaya ikut itu adalah lifestyle anak muda sekarang yang dikaitin dengan FOMO karena kan lifestyle sekarang kan beredar di mana-mana, beredar di media sosial dan banyak orang yang nerapin lifestyle itu tapi hanya untuk FOMO. Jadi mungkin kamu bisa ya jelasin secara singkat aja lah. Okay? Nanti setelah habis itu kamu masuk ke pembukaan, perkenalan ke narasumber. Alvin nali tanya lah basa-basi kayak gimana kabarnya, kayak kegiatannya hari ini apa aja, segala macam yang dilakuin gitu. Itu masuk segmen yang pertama, disitu kan ada lifestyle ya, lifestyle dan tren umum. Mungkin kamu bisa tanya lah kayak ke Alvin, lifestyle itu sebenarnya gimana menurutnya Alvin, terus kayak yang paling mempengaruhi lifestyle anak muda sekarang itu apa aja, terus peran sosial, media sosial dan lingkungan itu juga gimana gitu kan, bisa tanya itu. Terus lanjut ke segmen yang kedua itu ada fashion, thrifting dan juga parfum. Ini juga balik lagi cocok dengan Alvin, jadi kamu bisa tanya fashion terkait fashion yang anak muda sekarang kan yang terkenal skena, culture gitu kan. Terus juga sekarang kan ada yang mendukung hal itu yaitu dengan thrifting. Mungkin kamu bisa tanya lah kayak perihal thrifting itu bisa Alvin juga ada usaha yang namanya Pinsco gitu kan. Kamu bisa tanya lah tentang itu. Terus juga ada parfum, nanti kamu bisa tanya tentang dunia parfum. Terus segmen berikutnya ada olahraga dan aku kalau lihat di Instagramnya Alvin kan dia kan sempat olahraga lari segala macamnya, kamu bisa tanya-tanya lah tentang hal itu. Iya. Terus juga ada tren yaitu pop up gitu. Alvin kan juga suka banget kopi, suka banget ngafe itu kan. Terus kamu bisa tanya-tanya gitu kayak apa ya, kopi itu kenapa anak muda sekarang tuh ngopinya tuh kayak di coffee shop gitu loh. Padahal kan di rumah kayak ngopi biasa itu kan bisa. Kamu bisa tanya tentang hal itu, terus motivasi mereka sebenarnya ngopi di coffee shop itu apa. Oke. Terus segmen terakhir mungkin kamu bisa nge-track back atau kayak mengulas balik lah. Mengulas balik apa aja yang kamu udah obrolin sama Alvin, kamu track back semua, kamu ulas balik biar penonton tahu kayak intinya pembicaraan kalian itu apa. Oke, paham? Paham, siap-siap. Aman ya? Aman-aman. Oke. Ya mungkin itu aja sebelum mulai ya. Good luck, semoga lancar. Oke, mungkin apa-apa dari aku, mungkin kalau aku ngomong record, mungkin kalian bisa langsung mulai. Mungkin tes dulu ini aman? Cek. Aman ya? Aman-aman. Oke, sip. Aman Lip? Aman. Oke, record. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Olive di Ruang Cerita ngobrolin kehidupan anak muda. Oke teman-teman, jadi di segmen Ruang Cerita kali ini tuh kita akan membahas lifestyle. Jadi lifestyle ini tuh kan kalau misal kita nih anak muda ya, anak muda sekarang tuh kebanyakan FOMO. Maksudnya tuh kayak di lifestyle kita tuh kebanyakan kita tuh rata-rata FOMO gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman di segmen kali ini aku nggak sendirian untuk membahas lifestyle ini. Aku bakal ditemenin sama teman aku yaitu Alvin. Halo Alvin. Oke, jadi aku nggak sendirian kali ini untuk membahas segmen lifestyle kali ini. Aku ditemani dengan Alvin. Alvin, oke, boleh perkenalkan diri kepada penonton dan teman-teman yang ada di belakang layar. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Stanislaus Alvin Batista, lebih dikenalnya Alvin. Aku mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oke, umur sekarang berapa Alvin? Umur 20. 20 tahun. Oke, baru menginjak apa udah menginjak 20 tahun? Menginjak 20. Oke Alvin, mau ngomong-ngomong di segmen kali ini lifestyle nih. Aku mau ngomong pertama kali ya, pertanyaan pertama nih.
menurut kamu sendiri lifestyle tuh bagi anak muda zaman sekarang tuh gimana menurut kamu sendiri? Oke, kalau lifestyle sendiri bagi anak muda itu jujur beragam ya pastinya. Tiap-tiap pribadi anak muda itu punya ciri khasnya sendiri kalau untuk lifestyle. Yeah. Ada yang memang lifestyle-nya mereka itu di olahraga, ada yang memang lifestyle-nya mereka itu mungkin fokusnya di baca buku kan, ada tuh yang koleksi buku. Iya, benar-benar. Terus habis itu ada juga yang lifestyle-nya memang di fashion itu juga ada, terus yang fashionnya lifestyle-nya itu di bisnis. Beragam banget kalau bahas lifestyle itu beragam, apalagi di anak-anak muda pasti mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya kalau terhadap lifestyle. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kalau tadi kan kamu katanya ada yang lifestyle yang fashion, terus bisnis dan lain-lain. Kalau dari pengalamanmu sendiri nih ya, apa yang paling mengaruhi lifestyle kamu sekarang? Kalau yang mempengaruhi aku pasti fashion dan bisnis. Oke. Ngomong-ngomong soal fashion dan bisnis, kamu punya bisnis apa sih? Kalau aku bisnis yang lagi aku jalan itu thrifting. Thrifting ya. Oke, berarti sampai sekarang masih jalan ya thriftingnya? Masih sampai sekarang. Itu ngomong-ngomong thriftingnya dari kamu zaman kapan? Kalau thrifting dari 2019. Oh, berarti udah lama banget ya. 2019 berarti kita masih SMP. Oh wow, dari SMP ya teman-teman udah berbisnis. Wow, Vin ini. Oke, terus buat pertanyaan selanjutnya nih buat kamu ya. Sekarang kan udah zamannya medsos banget lah ya. Kayak ada hal yang baru gitu pas lihat medsos. Kalau dari pengalaman, kayak kamu tuh sering banget gak kayak kan sosmed ini tuh apa ya istilahnya tuh? Kadang-kadang tuh kan ada misal nih orang ke coffee shop, terus habis itu kayak dia lagi di sini gitu kan. Nah, kamu tuh menurut kamu tuh besar banget gak efek medsos dalam bentuk lifestyle kita? Kayak misalnya nih teman kamu ke coffee shop ini, terus kamu tuh kayak pengen ikutan gitu loh. Kalau bahas medsos ya, itu sebenarnya sangat berpengaruh, jujur sangat berpengaruh. Apalagi ranahnya ke lifestyle ya, yang dimana kita anak muda apa-apa pasti ke medsos. Iya, benar-benar. Sekarang kita dikit-dikit TikTok. Iya. Apapun itulah ya, tentang lifestyle, mungkin olahraga, mungkin makanan, atau mungkin coffee shop dan outfit, bisnis atau apapun, kita bisa semua cari di medsos. Referensinya itu di medsos, jadi sangat berpengaruh sih kalau untuk medsos itu. Karena aku juga sendiri juga mengalami sih hal kayak medsos tuh pengaruh banget di kehidupan kita. Kayak kita tuh bisa jadi FOMO gitu loh guys. Oke. Tapi selain medsos, lingkungan pertemanan kamu atau circle kamu tuh pengaruh banget gak sama lifestyle kamu? Kayak pengaruh di kehidupan kamu? Nah, kalau bahas ke tongkrongan atau circle ya mungkin ya, pengaruh nggak pengaruh sih sebenarnya. Kembali lagi ke diri kita sendiri aja, ke prinsip kita sendiri aja. Pendirian kita sendiri tuh mau kayak gimana sih? Kita mau bawa arah hidup kita itu kayak gimana? Maksudnya terkait dari lifestyle kita itu mau kayak gimana? Itu dari diri kita sendiri. Tapi mungkin tetap ada pengaruhnya sih, dari tongkrongan itu pasti ada pengaruhnya. Kayak kita mungkin hal yang belum pernah kita coba, tapi kita tahu dari teman kita, akhirnya kita mencoba. Tapi bukan berarti FOMO sih. Kalau FOMO kan yang benar-benar kayak kita baru lihat langsung kita ikut-ikut. Tapi kita sebenarnya bukan passion kita nggak tertarik akan hal itu. Cuma karena lagi rame dan banyak orang yang melakukan, akhirnya kita FOMO. Ya. Tapi kamu tuh sadar nggak kira-kira kadang lifestyle kamu atau kadang lifestyle-nya anak muda tuh kadang tuh emang FOMO banget gitu, atau malah kayak kalau kamu sendiri ngalir aja gitu? Kalau aku sih emang jujur ngalir aja ya. Kayak ya udah, maksudnya kalau terkait lifestyle ya, aku berusaha enjoy apa yang bikin aku nyaman, ya itu yang aku lakuin gitu sih. Kalau dari aku, tapi kalau dari orang lain pasti banyak lah yang coba kayak niru-niru, FOMO. Itu sih aman sih. Kalau dari aku sendiri sih, aku kadang FOMO sih kalau aku sendiri ya. Itu. Tapi emang karena prinsip kamu sendiri kan kadang nggak kebawa arus FOMO gitu kan. Atau kamu pernah nih FOMO apa kira-kira? FOMO apa ya? Kalau FOMO sih jujur
jarang ya kalau dibilang FOMO ya, kayak lebih ya udah aku lihat dulu aja, berusaha mengikuti arah gerak hidupku sendiri ya. Asik. Soalnya kalau FOMO kan kayak mungkin yang paling ramai sekarang tuh FOMO kan olahraga kayak main Iya, atau iya, segala bener. macam. Jujur aku nggak ada ketertarikan akan hal tersebut sih. Oh gitu. Terus kalau kayak outfit mungkin skena atau Hmm. Y2K atau apa segala macam ya. Kalau dari aku ya emang diriku seperti itu sih. Jadi bukan FOMO, emang kalau menurutku aku bisa menilai diriku sendiri bukan NPD ya. Enggak kan, Vidi, itu namanya prinsip ya. Tapi memang dari diriku sendiri kalau berbusana seperti itu. Oke. Nyamannya seperti itu. Outfitnya seperti itu Iya. lah ya. Oke, ngomong-ngomong karena kita ngomong soal outfit ya, trend fashion yang kamu lihat sekarang tuh apa? Kalau trend fashion jujur beragam, Oke. banyak banget ya. Hmm. Yaitu casual, terus baggy, vintage, sebenarnya banyak banget. Mau keseharian kalian itu menggunakan outfit apa sebenarnya kan menyesuaikan keseharian kalian, aktivitas kalian apa. Iya. Kalau dari aku pribadi, kalau untuk outfit ya itu lebih nyaman ya udah aku keseharianku apa, aktivitasku apa, ya udah aku terserah mau pakai baju apa, yang penting rapi, nyaman gitu aja. Aku malah nggak bisa pakai outfit itu yang ditentukan atau Iya. ada dress code gitu. Iya, iya, Kayak iya. misalkan di sebuah acara ada dress code-nya, aku malah nggak bisa. Oh, malah nggak bisa Malah gitu. nggak bisa karena itu kan ditentukan kan, Iya, bukan dari ditentukan. diriku sendiri kan akhirnya. Jadi aku harus menyesuaikan dress code yang ditentukan. Jadinya susah kalau buat aku. Kayak kamu jadi nggak jadi diri Ya, sendiri iya, gitu. jadinya nggak dari diri sendiri dan malah kurang pede jatuhnya. Iya, Jadi iya. harus benar-benar menyesuaikan kan, nggak bisa yang kayak ya udah bebas mau pakai apa yang penting rapi, cocok sama aku sendiri. Oke. Tapi aku lihat-lihat dari outfit kamu lebih ke skena banget gitu ya. Nggak juga itu sebenarnya. Ya kalau dibilang ya itu mah dari orang ya, dari kata orang ya. Kalau Iya, dari iya. aku sih ya udah emang kayak gini cara aku berbusana ya. Cara kamu nyaman sama outfit kamu seperti Iya, itu. iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, pastinya kamu tuh kalau soal outfit gitu kan kadang dari pikiran sendiri lah ya. Pasti kamu sering banget ngeliat outfit inspo gitu. Kamu biasanya outfit inspo gitu siapa? Kalau outfit inspo sebenarnya sih dari Pinterest ya. Emang tertarik sama Tyler the Creator. Ayo, gitu ya. Ada Itu siapa itu? Itu rapper dari US sih. Dari Itu US. keren banget sih, dia outfitnya keren. Kalau bisa dilihat lah Tyler. Oke, oke, Kalau oke. teman-teman nanti Nanti bisa dilihat juga. nanti teman-teman bisa ngeliat langsung ya di IG. Di IG kan ada. Di IG ada, di TikTok pokoknya ada sih. Emang outfitnya nyeleneh banget, cuma bagus. Itu yang kayak menurutku menggambarkan aku banget ya. Oke. Cuma aku sih nggak nyeleneh si Nyeleneh Tyler the beliau Creator. itu ya. Tapi kan karena kamu punya outfit inspo, tapi menurut kamu sendiri nih ya, influencer tuh kayak yang buat outfit inspo gitu tuh pengaruh banget gak bagi anak muda zaman sekarang? Jujur pengaruh ya. Apalagi di TikTok sendiri kan ada tren-tren yang dimana menyesuaikan tahun kelahiran gitu misalkan. Oh, Jadi kayak misalkan outfit sesuai tahun sekian Ya. nanti keluar outfitnya kayak gimana. Mm. Terus habis itu cocok banget buat teman-teman sebenarnya outfit inspo itu kalau misalkan kalian lagi ada acara yang membutuhkan dress code. Iya. Misalkan mainnya di tone warna, Mm. kita bisa cari aja di TikTok yang menyesuaikan sama kalian punyanya apa. Sebenarnya itu sangat membantu sih. Atau kayak misalkan buat teman-teman yang mulai ingin mencoba fashion yang berbeda daripada biasanya, karena melihat lifestyle sekarang apalagi di dunia fashion kan mulai berkembang, banyak banget beragam kan. Jadi teman-teman bisa nyari di TikTok pengennya outfit apa pasti keluar. Dan itu Iya sangat sih. membantu sih. Iya Itu benar. sangat membantu. Apalagi sosmed sekarang kan banyak banget kan, Iya. kayak pengguna Instagram, TikTok, Pinterest itu pasti banyak banget outfit inspo di sana kan ya. Oke. Terus kamu ngerasa nggak kadang kalau misal keluar gitu outfit jelek, jadi kayak ngerasa nggak pede gitu. Nah, menurut kamu fashion itu benar-benar mencerminin diri sendiri, kayak benar yang tadi kata kamu itu. Benar. Sebenarnya outfit itu sangat mencerminkan diri kalian sendiri itu seperti apa. Tapi kok dibilang pede nggak pede sih sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya. Kalau kita
nggak ngurusin apa kata orang lain ya sudah, saja kembali ke diri kita sendiri kan. Tapi kalau untuk outfit sih ya menyesuaikan kita keluarnya kemana ya. Kalau Iya. cuma sekedar kayak ngopi-ngopi apa segala macam, kayak kaos sama pendek sendal jepit Los. udah, los-losan aja, santai aja. Santai kan Tapi soalnya. kalau misalkan acara yang memang formal atau memang acara-acara yang memang suasananya bagus Iya. atau yang emang cocok buat foto-foto ya kita pasti pakainya yang terbaik juga. Tapi kadang-kadang kalau dari aku sendiri emang berani beda ya. Jadi aku selalu bisa mengkombinasikan Iya. mengkombinasikan warna atau perpaduan itu yang rame-rame gitu ya. Dimana mungkin orang-orang itu nggak pede untuk memakai outfit yang ramai atau nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Cuma aku pede. Cuma emang kadang-kadang orang bilang ke aku kayak kok rame banget, jelek, Oke. gini. Cuma ya udah ini diriku. Aku pede akan aku berpakaian seperti ini gitu. Berarti kamu emang tipe orangnya yang kayak bodo amat dengan omongan orang lain. Betul. Ya udah, yang penting pede kita nyaman gitu kan. Itu juga nggak ngerugiin kalian gitu. Oke. Ngomong-ngomong ya soal outfit, soal fashion, kamu tuh seringnya beli outfit kamu tuh di mana sih? Oke, kalau untuk outfit ya hampir 95% keseluruhan aku thrifting. Oke, seperti bisnis kamu tadi kan? Iya, terus lokal juga ada lokal. Lokal. Jadi tapi kebanyakan thrifting ya, 95%, sisanya mungkin menyesuaikan jika memang butuh. Aku belinya lokal sih. Oke, ngomong-ngomong soal thrifting nih ya, Iya. kamu tuh awal-awal cari tahu thriftingmu ini gimana sih awalnya? Maksudnya kayak akhirnya kamu menentukan kayak oh aku mau berjualan bisnis thrifting nih. Oke, kalau thrifting sendiri sebenarnya kan dari 2019 ya. Iya, dari kamu SMP. Iya, itu awalnya cuma sekedar melihat-lihat di sosmed, itu udah mulai ada yang jualan-jualan di Instagram Iya. terkait thrifting Iya. barang bekas kan ya itu. Iya, barang bekas. Terus habis itu juga udah mulai kenal pasar di Surabaya namanya Gembong dan Duku Pahlawan, Iya, jadi betul. pagi misalnya disebutnya. Iya. Itu juga udah tahu dari kecil ya. Jadi peluang bisnisnya tuh ada. Jadi ketertarikan akan hal tersebut untuk dijadikan sebuah bisnis dan peluang cuan itu juga ada. Terus habis itu juga ada orang terdekatku kayak sepupu dan saudara-saudara yang memang sudah memulai bisnis tersebut ya. Jadi aku tertarik untuk kenapa nggak coba bisnis ini ya. Tapi emang dulu kurang disupport ya sama orang tua ya, Iya. karena masih terlalu kecil juga. Iya sih benar. Cuma akhirnya ini sedikit cerita sih ya. Iya. Cuma akhirnya berusaha untuk ngumpulin uang sendiri ya, dari sangu-sangu, dari pokoknya dapat biasanya dari keluarga lah, bisa dikasih, coba ngumpulin, akhirnya coba untuk diolah sendiri Oke. tanpa bilang orang tua, tanpa akhirnya modal aku usahain sendiri tanpa minta orang tua, tanpa dibantu orang tua. Tapi struggle kan kamu kan bilangnya tanpa ada bantuan orang tua. Kestrugglean kamu selama membuka bisnis itu tuh apa sih? Kan kamu sendirian ya? Atau kamu emang ada teman gitu yang bisa membantu bisnis thrifting kamu? Sebenarnya kalau thrifting sendiri itu aku kan dari 2019 itu untuk yang di vintage item ya. Di vintage item itu dari 2019 sampai 2023. Terus aku main di streetwear atau di brand-brand yang memang kadang-kadang ramai juga. Itu di 2024 sampai 2025 akhir itu ada partnernya, ada temenku. Terus habis itu aku nyoba kembali lagi ke vintage item itu di 2026 awal hingga sekarang sih. Itu sebenarnya kalau struggle atau goncang-gancingnya ya, itu dari marketnya sih, dari market yang naik turun, yang nggak stabil. Terus gimana kita sebagai seller bertahan pastinya dengan barang-barang, dengan stok-stok dan barang-barang yang udah kita punya gitu. Nah kan pas kan kamu katanya goncang-gancingnya, struggle-nya itu pas tentang marketingnya lah ya. Nah gimana cara kamu buat naikin lagi biar bisnis thrifting kamu tuh rame lagi? Kalau market naik turun itu sebenarnya kalau di ranahku ya, yang dimana aku mainnya di vintage item sama bootleg sebenarnya naik turun market itu karena dari 1-2 genre ya, yang dimana sebenarnya kalau vintage item dan bootleg item ini kan banyak ya, beragam, ada movie, ada band, singer, film, kartun, banyak kan, Iya, beragam.
Jadi biasanya yang marketnya turun tuh ya kayak salah satu tersebut kayak kartun lagi turun ya gimana caranya aku yang misalkan stoknya kartun banyak, aku berusaha nambah modal lagi untuk ngambil barang yang memang genrenya lagi tinggi, tapi tetap aku kombinasikan dengan market yang lagi down. Jadi aku berusaha stabil. Jadi aku jualannya kan lelang ya, auction di live. Jadi aku kombinasikan bawa item yang memang berusaha bisa stabil. Jadi yang genre lagi naik sama turun aku bawa bersamaan, biar akhirnya mereka stabil dan akhirnya marketnya kembali. Gitu. Sebenarnya memang kalau bisnis kayak gini bukan bisnis yang kayak mungkin banyak kan bisnis yang kayak misalkan lagi rame, orang kita aku pengen nyoba bisnis, aku pengen nyoba. Akhirnya ya udah tinggal coba. Tapi kalau menurutku sendiri vintage item atau thrifting yang aku jalani ini benar-benar harus belajar. Kalau misalkan kayak kalian FOMO pasti nggak bisa. Harus belajar. Kamu belajarnya itu dari mana sih? Belajar sendiri. Aku berusaha memahami sendiri pasti. Berusaha memahami sendiri kayak terkait apa yang mau aku bawa, apa yang mau aku jual, terus habis itu ini original apa enggak, fake apa enggak, official apa enggak, itu aku belajar sendiri pasti. Nah, aku tuh kadang kan emang kan sekarang bisnis thrifting ini kan lagi naik banget dan orang-orang tuh banyak banget kan kayak mencari-cari thrifting itu. Nah, aku tuh masih nggak ngerti kenapa thrift itu bisa hype banget sampai sekarang. Kalau menurut kamu tuh karena apa? Kalau thrifting sendiri kenapa bisa hype ya? Ini bahasnya thrifting. Bahasnya thrifting. Pastinya outfit inspo di luar sana itu banyak yang merekomendasikan thrifting karena thrifting itu beda dari yang lain. Beda dari barang-barang baru, justru barang-barang baru banyak yang meniru thrifting. Oh gitu. Menurut aku seperti itu karena kayak outfit gitu, kayak outfit skena itu bermula dari thrifting. Yang dimana akhirnya brand-brand luar atau yang kayak meniru apa segala macam lah. Itu meniru thrifting yang emang stylenya seperti itu. Jadi kayak sebenarnya thrifting itu kan lawasan kan? Itu lawasan. Akhirnya dikembangin lagi di era sekarang. Sama brand-brand luar itu dikembangin. Cuma kita aku sebagai peminat thrifting ya pastinya tidak akan tertarik dengan barang-barang baru ya. Pasti akan tertarik dengan dunia thrifting. Biasanya tuh motivasi orang thrifting tuh apa sih, kayak hemat kah, unik kah, atau sekedar ikut tren kah? Kalau dibilang hemat sih sebenarnya nggak terlalu hemat ya. Kalau misalkan kalian cari yang memang benar-benar bagus, ya harganya udah benar-benar naik di luar jangkauan banget. Kecuali kalian berusaha cari yang memang murah, tapi bisa kalian kombinasikan dengan outfit kalian sehari-hari ya bisa sebenarnya murah. Tapi kalau kayak kalian benar-benar cari yang bagus, kalian mentingin kualitas, jujur ya harganya hampir sama kayak barang baru. Apalagi vintage item ya. Gitu. Kira-kira ini aja deh, yang paling kecil harga thrifting dan paling besar harga thrifting berapa? Kalau harga paling murah ya sebenarnya 5.000 aja sebenarnya di pasar ada. Apalagi barang-barang cewek ya. Kalau untuk vintage item ya sampai ratusan juta ada. Satu buah kaos ada. Karena kan itu official merch ya, dimana diproduksi pada tahun 90-an bahkan 80-an yang dimana apalagi kaosnya udah rare kan, kaosnya itu rare di Indonesia juga susah nyarinya, terus dipakai artis biasanya. Gitu. Jadi tambah mahal lagi, jadi sampai ratusan juta pun bisa. Kamu pernah nemu nggak barang yang ratusan juta? Kalau ratusan juta nggak pernah, cuma kalau stok jualanku sendiri yang sampai belasan juta ada. Oh my god. Ternyata thrifting itu semahal itu loh guys. Gitu. Oke, jadi tapi kamu nggak ini kan, nggak ngeliat fashion doang kan, selain outfit bagus kamu itu, kamu juga harus wangi, lagi kayak nggak mungkin kamu mengutamakan fashion doang. Nah, kamu tuh tipe anak muda yang juga mengutamakan harum nggak? Kayak mulai peduli sama parfum gitu. Kamu tipe orang yang banyak apa sih namanya? Kayak beli parfum gitu loh. Kamu tipe orang yang kayak gitu? Aku beli sini, ini aku paham kenapa Mas Andika ngundang aku ke sini ya. Karena emang aku cukup dikenal sama teman-teman, aku koleksi parfum juga. Jadi aku sangat mengutamakan wangi dan wangi itu nggak bisa
dipakai di semua momen. Iya, benar-benar. Jadi makanya kenapa aku koleksi parfum dan kenapa Mas Andika mengundang aku ke sini. Oke. Karena itu sih. Karena kamu salah satu pengoleksi parfum ya. Ya, aku suka banget sama parfum. Suka banget. Tapi sekarang koleksi parfum kamu ada berapa? Untuk koleksi parfum sekarang sementara 28 Mas ya. Karena sebenarnya ada lebih banyak sih, cuma kan karena aku jual-jual aja sih. Oh, karena berarti kalau bosen ya mending dijual. dijual. Karena parfum juga bisa jadi peluang bisnis ya. Masih bisa jadi peluang bisnis parfum. Jadi kalau misalkan kita beli yang emang parfum-parfum yang susah dicari, kita bisa dapat, kita pakai, terus kita pakai, wah udah bosen, ya udah jual aja. Tetap bisa digoreng-goreng, harganya tetap bisa, gitu. bisa jual. Meskipun barangnya sudah terpakai, itu masih bisa dijual gitu. Tapi kalau misal parfum-parfum itu marketing kamu di siapa? Misalnya teman-teman kamu kah? Marketnya sebenarnya ada komunitasnya ya sebenarnya. Ada komunitasnya yang dimana parfum sendiri peminatnya banyak di Surabaya, di Sidoarjo dan di luar-luar sana di Indonesia pun banyak peminat parfum itu. Jadi untuk menawarinnya biasanya di marketplace kayak Facebook dan aku juga ada grup WA yang dimana isinya komunitas parfum Sidoarjo Surabaya. Oke. Oh ternyata ada komunitasnya. Ada komunitasnya, jadi sama-sama pecinta parfum. Oke. Jadi tapi seberapa penting sih parfum masuk list di lifestyle kamu dan di kalangan anak muda yang lainnya? Tapi nggak kalangan anak muda doang sih parfum itu, kayak di kalangan orang-orang orang tua ataupun ya gitu deh, itu juga masuk kan. Seberapa penting? Menurut aku sangat penting ya. Yang dimana sebenarnya kalau outfit kalian udah benar-benar bagus, outfit kalian udah benar-benar kece, cuma kalian bau kencet kan gak enak ya? Iya gak enak banget. Tapi kembali lagi menyesuaikan aktivitas kalian itu mau kemana. Yang dimana sebenarnya kalau kayak indoor itu parfum-parfumnya kan juga beragam jenis aromanya kan. Iya, Tapi itu kayak di outdoor yang kena panas itu juga sangat beragam aromanya. Iya, Terus kayak buat malam, buat pagi, siang itu parfum itu sangat beragam ya. Iya, beragam. Jadi ada tipikal-tipikalnya sendiri untuk setiap momennya. Seperti itu. Makanya kenapa orang-orang bisa dibilang koleksi parfum atau punya parfum banyak ya karena hal tersebut. Karena pakai parfum sendiri itu nggak bisa di setiap waktu. Benar. Tapi juga ada kok parfum yang bisa dipakai dari pagi sampai malam. Benar. Nah kan seperti kata kamu Alvin, kayak menurutmu nih wangi parfum itu bisa jadi identitas diri nggak? Seperti kayak kata kamu tadi, kan banyak banget tuh beragam wangi-wangian. Sebenarnya bisa jadi identitas ya. Kalau misalkan kita punya aroma parfum yang dimana orang lain tuh jarang mencium aroma itu, tapi aroma tersebut pasti bisa diterima sama orang-orang lain. Itu bisa jadi ciri khas. Tapi kalau untuk kayak orang-orang yang biasanya pakai parfum untuk acara dari pagi di outdoor pakainya ini, terus nanti di indoor pakainya ini kan beda-beda. Iya benar Tapi banget. tetap bisa jadi ciri khas kalau misalkan aroma yang kita pakai itu jarang diterima sama orang lain, tapi juga bisa orang lain itu menikmati baunya. Oke. Nah, kita udah di segmen parfum nah guys. Nah ini kan tadi seperti kata kamu tadi, orang-orang lifestyle-nya tuh banyak yang fum-fuman, apalagi tentang olahraga. Nah kalau olahraga kan sekarang kan yang lagi hype banget kan tentang padel ya guys ya. Sekarang kan bener-bener yang lagi rame banget tuh tentang padel. Kamu sendiri tuh kan tadi katanya emang nggak tertarik dengan padel. Nah kamu tuh ada ketertarikan sendiri nggak tentang olahraga yang lainnya selain padel? Kalau olahraga sih jujur banyak ya yang aku lakuin ya. Apalagi lari. Lari, kamu paling suka lari? Enggak juga sih. Sebenarnya sih balance saja, lari, basket, terus mini soccer biasanya. Sebenarnya kalau untuk olahraga sendiri ya tergantung ada yang ngajak apa enggak ya. Tapi kalau lari kan, kalau lari itu kembali lagi ke kebutuhan ya. Iya benar. Kalau misalkan dirasa badan kita atau kehidupan kita udah kurang sehat ya, dari pola tidur, pola makan. Cara memperbaikinya mungkin dari lari. Itu sih loh aku. Jadi mungkin kadang-kadang kalau misalkan aku ngerasa bahwasannya udah gampang capek, terus habis itu pola hidupku juga udah kurang sehat, mungkin aku gantinya ke lari ya. Yang memotivasi kamu tuh semangat olahraga tuh apa? Yang memotivasi kamu? Kalau yang memotivasi sebenarnya ya kembali lagi ke diri sendiri ya. Itu lebih kebutuhan. Kalau misalkan kita hidup tanpa olahraga ya, sebenarnya juga kurang baik kan. Untuk masa tua kita juga kurang baik. Jadi olahraga itu juga penting. Jadi untuk teman-teman
aku saranin olahraga sih. Ya teman-teman harus olahraga ya. Apapun itulah, mau kalian ngapain jalan aja udah biasa sekedar jalan kaki 1 kilo gitu. Ya udah olahraga sih itu. Udah olahraga. Ya udah olahraga. Nah, oke, ngomong-ngomong nih, kan laki-laki tuh sering banget kopak. Nah, kalau kamu sendiri tuh sering banget gak ngerasain kamu diajak teman-teman kamu ngopak? Sering, diajak ngopak sering. Cuma aku jarang ngopak sih orangnya. Jadi Jarang ngopak? ya, karena aku nggak terlalu butuh kopak sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya aku jujur menikmat kopi, tapi bukan menikmati kopi untuk apa ya, menahan tidur gitu loh. Jadi kayak orang-orang kebanyakan ngopi biar nggak ngantuk, biar gini. Aku sebenarnya nggak ngaruh. Aku mau ngopi sekuat apapun, kalau ngantuk ya tidur. Tetap ngantuk ya, oke ya. Ngantuk. Oke, tapi menurut kamu nih, kan di anak muda zaman sekarang atau bisa kita sebut Gen Z, Yes. ini tuh kayak kebanyakan rata-rata ngopaknya kan di coffee shop gitu. Kayak menurut kamu tuh ngopi itu di coffee shop itu biar apa sih menurut kamu? Biar culture banget kah? Apa emang lifestyle-nya mereka yang kayak begitu atau ya cuma FOMO-FOMOan aja? Banyak, ini beragam, ini pertanyaan bagus juga sebenarnya. Mm-hmm. Kalau untuk coffee shop ya, yang sebenarnya kayak nuansanya bagus, terus habis itu ambience-nya juga oke. Mungkin banyak yang misalkan FOMO ke cafe tersebut karena tempatnya bagus buat foto, oke. Ada juga yang kalau kayak aku sebenarnya ke coffee shop itu cari kopinya sih. Oke. Mereka menyediakan kopi yang kayak gimana? Karena aku penikmat americano dan ini. Oke, americano. Penikmat americano, jadi sebenarnya kalau ngafe aku cari americanonya. Americano. Jadi aku search kopinya gimana yang mereka bawakan. Terus juga ada sebenarnya yang nyari karena lokasinya. Iya benar banget, Makanya banyak banget. sebenarnya medsos itu sangat berguna. Benar banget. Gitu. Berarti emang pecinta kopi itu rata-rata americano ya? Americano karena kan nyari strongnya kan. Iya Rasa sih. kopinya. Jadi sebenarnya kalau americano tuh bisa menikmati kopi itu bukan rasa pahitnya aja. Jadi biji kopi yang dibawakan dari setiap kopi itu rasanya bisa beda-beda. 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 Oke. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi perbincangan aku sama Alvin tentang lifestyle ini kan banyak banget ya, beragam banget, kayak dari tentang fashion, terus habis itu tentang coffee shop, Yes. terus tentang kopi, terus tentang olahraga gitu kan, masih banyak banget. Terus Banyak. tentang apalagi tadi Alvin yang kita bicarakan, banyak banget lah ya. Sebenarnya banyak sih, masih banyak banget sebenarnya Benar. yang kita bahas, cuma itu udah cukup menurutku ya. Benar Kayak banget. dari thrifting, dari lifestyle mungkin Benar. outfit atau mungkin apapun Banyak banget Itu lifestyle. Kalau bahas lifestyle sebenarnya seharian juga bisa. Iya benar, kayak keseharian kita kayak Iya. nonton bioskop atau apa itu Benar. termasuk lifestyle kita sih Lifestyle. teman-teman. Jadi dari semua tren-tren lifestyle yang tadi, kayak apa ya, yang benar-benar paling berpengaruh ke kita itu adalah sebenarnya kalau di zaman kita sekarang adalah di sosmed kita gitu loh. Karena entah kenapa aku juga merasakan sendiri kalau sosmed itu berpengaruh banget ke dalam lifestyle kita gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita. Jadi terima kasih banyak untuk Alvin, terima kasih banyak banget sudah mau ngobrol-ngobrol bareng aku di ruang cerita ini. Jadi thank you teman-teman, terima kasih, bye bye.